Bab 8 dan 9. Boleh aku membukanya? Lina tiba di apartemen saat waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Dia memutuskan untuk mandi lagi dan menyemprot semua tubuhnya menggunakan body mist. Body mist keharumannya lebih ringan daripada parfum, gampang meresap dan membuat tubuh terasa segar. Lina memilih salah satu gaun malam yang tadi dia beli. Gaun berwarna merah marun dengan belahan dada rendah adalah yang dia pilih. Hingga dadanya yang berukuran cukup besar jadi setengah terlihat. Meski malu namun Lina memberanikan diri. Hanya Dr. Rianlah yang mampu membuatnya gugup seperti ini. Tidak seperti pelanggan-pelanggan yang dulu. Lina juga mengikat rambutnya dengan rapi, diikat tinggi seperti ekor kuda. Menggunakan sedikit lipstik dan merias wajahnya tipis. Sungguh, jika seperti ini Lina benar-benar nampak berbeda. Seolah dia memang orang lain bernama Laura. Nanti saat pulang tekan bel saja ya, jangan langsung masuk. Biar aku yang membukakan pintu, tulis Lina dalam pesan singkat yang dia kirim untuk sang suami. Pesan itu tidak mendapatkan balasan, namun sudah ada tanda bahwa telah dibaca. Tepat jam 9 malam bel apartemen itu pun berbunyi. Lina sontak tersenyum dan berlari ke arah pintu. Di luar sana Lina menggelengkan kepala kecil. Di apartemennya sendiri dia menekan bel seperti ini hanya karena Lina. Padahal dia bisa langsung masuk dengan mudah. Tapi tak apa, pikirannya Lina sedang menyiapkan kejutan untuknya. Dan tak berselang lama pintu itu pun terbuka. Hingga nampaklah sesosok wanita yang kini jadi penghuni apartemen ini. Sayang, sapa Lina dengan manja, menarik Dokter Rian untuk masuk. Jika dilihat-lihat mereka sudah seperti sepasang suami istri pada umumnya. Selain menarik Dokter Rian untuk masuk, Lina juga mengambil tas kerja suaminya tersebut. Dia melayani layaknya istri sungguhan. Dokter pasti lelah, langsung mandi saja ya, aku tadi sudah menyiapkan air hangat. Apa mau mandi berdua? Tanya Lina, tiap dia bicara rasanya antusias sekali. Aku sudah mandi di rumah sakit, hanya perlu ganti baju. Mandi di rumah sakit. Di ruanganku ada kamar yang bisa kugunakan untuk beristirahat. Lina menganga, merasa kagum. Kamu ingin melihatnya? Tanya Rian. Kini mereka lebih dulu duduk di ruang tengah. Memangnya boleh? Katanya kalau di rumah sakit kita harus profesional. Kamu bisa datang sebagai wali pasien, jelas Rian, namun ucapannya itu membuat Lina jadi teringat ibunya. Dok, panggil Lina dengan nada serius. Apa? Kita tidak akan bisa melakukannya langsung ke inti. Jadi harus pelan-pelan, kata Lina. Aku tahu, balas Rian, membuat Lina langsung sadar bahwa pria di hadapannya ini adalah seorang dokter. Oh iya, aku lupa jika dokter adalah dokter, jawab Lina, jadi kikuk dan mendadak merasa bodoh. Namun sikap Lina yang seperti itu malah terlihat lucu di mata Rian. Dia seperti bisa melihat kepolosan Lina yang sesungguhnya, bukan hanya dibuat-buat. Dokter boleh memandangi tubuhku sesuka hati, membayangkan dadaku. Tapi jangan menyentuhnya dulu, kata Lina. Kamu belajar banyak hal dan bisa memahaminya dengan cepat, balas Rian. Dia tahu Lina mendapat semua pengetahuan itu melalui internet. Dan Rian suka wanita yang pintar seperti ini, seperti bisa mengimbanginya dia. Lina lalu membusungkan dada, membuatnya jadi terlihat jelas oleh sang suami. Dokter, apa boleh aku bertanya tentang ibu? Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa ibu bisa sembuh? Rian terdiam sesaat, tak langsung menjawab. Para dokter hanya perantara, sementara semua kehendak tetap ada pada Tuhan. Lina menurunkan pandangannya, juga menurunkan dadanya yang tadi membusung. Kamu sudah melakukan banyak hal, Lina. Tuhan tidak akan membuat usahamu jadi sia-sia, ucap Rian. Apa aku boleh menangis? Tanya Lina. Menangis di pelukanku juga boleh, tawar Rian. Dengan air mata yang jatuh, bibir Lina pun tersenyum. Lalu menjatuhkan tubuhnya pula di atas dada bidang tersebut. Memeluk mencari ketenangan. Dok,
Meskipun kita menikah karena saling menguntungkan, cobalah untuk benar-benar membuka hati. Mungkin dengan begitu penyakit dokter akan sembuh. Akan aku usahakan, jawab Rian. Karena tidak bisa langsung bermain ke inti, jadi keduanya sepakat untuk saling memberi rangsangan-rangsangan kecil terlebih dahulu. Saling mengenal satu sama lain dan bersikap layaknya teman tapi mesra. Pernikahan ini bukanlah beban, tapi mereka saling membantu satu sama lain. Lina akan bantu menyembuhkan penyakitnya Rian dan merahasiakannya. Sementara Rian membantu Lina keluar dari dunia gelap itu, merahasiakannya dan membiayai pengobatan sang ibu. Tak ada yang dirugikan. Selesai Lina menangis di dalam pelukan sang dokter, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam kamar. Sejak tadi Rian juga terus menatap ke arah dua buah pepaya Lina yang nyaris keluar dari gaun malam tersebut. Dada Lina nampak begitu kenyal dan sintal, terlihat kencang dan seperti enak jika dimainkan menggunakan kedua tangannya. Rian harus berpikir mesyung seperti ini untuk memancing gairah di dalam dirinya. Diam-diam Rian pun menggenggam salah satu tangannya, seolah sedang meremas dada Lina tersebut. Dan Lina sebenarnya sadar jika sedang jadi pusat perhatian, tapi dia pura-pura sibuk sendiri. Merapikan beberapa belanjaannya siang tadi yang belum dimasukkan ke dalam lemari, sesekali Lina membungkuk memperlihatkan dadanya yang menggantung indah. Lina yang nakal memang sengaja berpose menggoda, memanjakan mata sang dokter dengan pemandangan liuk tubuhnya. Selesai, kata Lina saat semua bajunya sudah tersusun di dalam lemari. Dia lantas ke kamar mandi sebentar untuk mencuci tangan dan kembali ke ranjang lalu naik, memposisikan diri untuk duduk di samping sang suami yang sejak tadi sudah ada di sini. Besok pagi dokter pergi jam berapa? Tanya Lina. Jam 9, aku tidak langsung ke rumah sakit. Masih harus pergi menemui seseorang. Siapa? Tanya Lina lagi. Dia bergeser sedikit dan memeluk lengan sang suami. Memainkan jemari Rian hingga tangan mereka saling menggenggam. Lama-lama Lina panas sendiri, sementara dokter Rian tidak bereaksi apapun. Namun untuk hal seperti ini Lina selalu bisa mengendalikan diri. Dia tak pernah jadi budak nafsu. Rekan bisnisku, balas Rian apa adanya. Paginya mau kubuatkan sarapan atau tidak? Tanya Lina. Dia juga menatap lekat, karena wajahnya bersandar di lengan sang suami. Jadi dia sedikit mendongak, sementara tatapan Rian tetap tertuju pada dua buah pepaya itu. Apalagi ujung pepaya Lina pun mulai nampak menyembul. Memangnya kamu bisa masak? Bisalah, balas Lina dengan semangat, seolah tak ingin diragukan tentang hal ini. Dokter suka makan apa? Besok biar aku siapkan. Balas Lina lagi. Apapun aku mau, asal tidak berminyak. Siap sayang, balas Lina, lalu memeluk lengan itu lebih kuat, sampai lengan Rian berada tepat di tengah-tengah gunung kembarnya. Sekarang ayo kita tidur, dokter pasti lelah, kata Lina lagi. Mungkin kamu yang lelah. Lihat sih, hari ini aku sibuk sekali, balas Lina dengan terkekeh. Dia kembali menggeser tubuhnya dan memberi jarak, lalu memposisikan diri untuk berbaring lebih dulu. Lina memasang selimutnya hingga sebatas pinggang, lalu tidur miring ke arah suaminya tersebut. Ayo tidur, ajak Lina, sebab dokter Rian masih duduk saja dan menatap dadanya. Kini poros hidup dokter Rian adalah dada ini. Laura, panggil dokter kemudian. Apa dok? Boleh aku membuka dadamu? Memangnya ini sudah bereaksi? Lina menggerakkan tangannya hingga berada di atas benda layu tersebut. Tuh kan belum, kata Lina setelahnya mengelusnya beberapa kali. Lihat saja dulu dadaku, jadikan obsesi dokter yang baru, kata Lina. Dia mengedipkan sebelah matanya genit.